Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam upaya mendukung terwujudnya Kamtibmas yang kondusif selama Pilkada 2024, Polres Salatiga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menggelar patroli secara berkesinambungan, didukung oleh jajaran piket fungsi dan satuan lalu lintas. Patroli KRYD ini diikuti dengan kegiatan penegakan hukum berupa tilang terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi standar yang dilakukan oleh personel Satlantas. Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari yang memimpin langsung pelaksanaan patroli menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk mendukung situasi yang aman menjelang Pilkada 2024. Dari kegiatan patroli KRYD tersebut, berhasil diamankan 28 sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi. Setelah dilakukan penindakan dengan tilang, sepeda motor tersebut disimpan di gudang barang bukti Satlantas Polres Salatiga. Sepeda motor yang diamankan juga diduga digunakan untuk aksi balap liar. Dalam rangka menghadapi tahapan Pilkada serentak tahun 2024, Kapolres Majene AKBP Tony Sagadri mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan pengecekan dan persiapan kendaraan serta perlengkapan operasional di lapangan Mapolres Majene. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan aparat keamanan dalam mengawal jalannya tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. AKBP Tony Sugadri menyatakan pentingnya kesiapan dari segi sarana dan prasarana, kendaraan dan perlengkapan yang operasional yang memadai akan sangat mendukung kelancaran tugas aparat di lapangan demi memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Selain kendaraan operasional seperti mobil patroli dan sepeda motor, berbagai perlengkapan lain yang dipersiapkan meliputi alat komunikasi, senjata, peralatan dalmas, serta perlengkapan pengamanan lainnya. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja selama proses Pilkada. Polda Kepri memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Kepri dalam masa jabatan 2024 sampai 2029 yang bertempat di Balau Irung, Raja Khalid, kantor DPRD Kepri Tanjung Pinang. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyampaikan kehadiran Polri dalam kegiatan ini adalah untuk memastikan keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian acara. Kami berupaya maksimal agar proses pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD berjalan tertib dan aman, serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh peserta dan para tamu undangan. Selain itu, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah juga mengatakan seluruh masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada mendatang pentingnya menjaga situasi yang kondusif serta menghormati perbedaan pilihan dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Polri siap mendampingi dan melindungi seluruh proses tahapan Pilkada 2024 demi terciptanya cita-cita demokratis yang diharapkan bersama dengan aman dan kondusif. Untuk polisian tidak bisa bekerja sendirian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan TNI, stakeholder lain serta masyarakat, dan seluruh komponen-komponen yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pendekatan yang komprehensif dan partisipatif akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam tahap menciptakan situasi Kamtibmas yang terkendali dan kondusif. Divisi Humas Polri melaksanakan silaturahmi Kamtibmas kontra radikal pada Rabu 9 Oktober 2024 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Salawat, Sidoarjo, Jawa Timur. Silaturahmi Kamtibmas ini digelar guna sosialisasi bahaya penyebaran paham radikalisme di era digitalisasi.
Sebagai bentuk pencegahan dan deteksi radikalisme dan terorisme serta membangun kerjasama untuk melawan radikalisme dan menjaga keamanan masyarakat, Divisi Humas Polri melaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtibmas kontra radikal di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kombes Pol RD Adrimuan Caniago dan diikuti oleh santri dan para pengajar di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo. Kegiatan silaturahmi Kamtibmas kontra radikal ini mengangkat tema terorisme musuh kita bersama. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri mensosialisasikan bahaya dari paham radikalisme bagi diri sendiri dan persatuan bangsa Indonesia kepada para santri dan guru di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat. Kabak Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Adrimuan Caniago selaku Ketua Tim Silaturahmi Kamtibmas kontra radikal menjelaskan, generasi muda seperti para santri perlu mewaspadai informasi yang diterima melalui media sosial atau internet di era digitalisasi, yang kemungkinan menjadi celah masuknya atau menyebarnya paham radikalisme dan intoleransi. Sekarang adalah eranya digital, yaitu kalian semua. Ini gadget, handphone. Ya, handphone. Kalau saya mengatakan bahwa sebagian otak kita itu ada di handphone. Dan kalau memang ada penugasan dari sekolah kita ini menggoogling kan, menggoogle. Ada tugas buat artikel, buat cari pekerjaan PR, buat ini macam-macam. Kita ambil di sini. Zaman kami dulu tidak ada. Insya Allah semuanya mencari hal-hal yang positif. Jadi kenakalan anak-anak sekarang itu dimulai dari mana? Yaitu dari kamar kalian masing-masing. Kalau kalian sudah duduk di meja belajar, ada laptop, ada handphone, dan wifi, selesai sudah. Tidak ada yang membendung. Kalian mau ngapain? Di TV terdengar ada bom Bali, ini, itu, dan sebagainya. Sebagian besar itu belajar atau memahami dari teknologi sekarang. Nah, oleh karena itu kedatangan kemari kami akan memberikan edukasi sebesar apa sih bahayanya terorisme ini, sehingga kita harus menyampaikan bahwa terorisme musuh kita bersama. Sementara itu, Muhammad Nasir Abbas selaku narasumber menyampaikan dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme yang pernah terjadi, para santri diharap dapat menyaring informasi yang ada di internet dan tidak terhasut untuk ikut menyebarkan. Banyak juga orang sudah terpapar dengan lewat ini. Maka penting sekali apa saja yang kita lihat, kita baca, kita nonton dan kita dengar, kita harus tabayun, harus klarifikasi dengan kata kunci, betulkah ini? Benarkah ini? Ya, sehingga kita mencari tahu kebenarannya. Jangan sampai kita malah ikut turut meyakini atau menyebarkan info-info yang tidak benar. Nah, cirinya adalah seseorang itu ketika kemudian dia mudah terpapar, dia tidak kritis. Ya, dia tidak kritis. Ketika ada orang bicara, dia tidak kritis. Maka kritis itu baik. Bukan dari celananya jingkrang, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, istrinya bercadar, oh berarti dia keluarga teroris. Bukan. Tapi kita harus menggunakan mata dan telinga kita. Ya, mata dan telinga itu apa? Mata kita melihat status. Sekarang ada status kan? Status yang bilang apa? Kalau status yang bilang, oh ini pemerintah musuh, ini negara kafir, ya, dia sudah mudah mengkafirkan. Dan maka orang lain musuh, itu sudah tandanya itu. Dia berubah, ya. Atau kita dengar lagi ngobrol, duduk, ngopi, makan bersama, saya lagi ngobrol tentang isu-isu yang terjadi sekarang ini, tiba-tiba dia bilang, wah itu kan kafir, itu boleh kita perangi. Itu dia caranya. Jadi ucapannya, tulisannya telah menunjukkan bahwa dia masuk ke ranah anti pemerintah, ingin melawan pemerintah, memusuhi pemerintah. Itu cirinya, bukan ciri dari pakaian. Perilaku mungkin seperti tadi sini, tapi perlu kita tanyakan. Dengan diselenggarakannya silaturahmi Kamtibmas kontra radikal ini, diharapkan para santri dan pengajar tidak mudah terhasut dengan konten-konten yang bermuatan paham radikal dan intoleransi, serta dapat menjaga persatuan dalam hidup bernegara dan mencegah munculnya bibit-bibit radikalisme bahkan terorisme. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Christian Hendra, Polri TV.
Dua murid SMK Ma'arif 1 Kabumen mendapatkan reward dari Kapolres Kabumen AKBP Reki pada Rabu 9 Oktober 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.